Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Christopher Lambaringgi dengan NIM 2209036024. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian saya dengan judul Perencanaan Strategi Mitigasi Risiko Rantai Pasok Produk Roti pada Sugar Baking. Dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Murani Emelda Isaryani ST MT IPM. Untuk topik pembahasan sendiri sini terdiri dari 3 bab. Bab 1 itu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sama batasan. Bab 2 ada pengertian risiko, manajemen risiko rantai pasok, host of risk, skor, sama penelitian terdahulu. Bab 3 ada lokasi, waktu, tahapan, diagram alir, dan jadwal kegiatan. Oke, untuk pendahulunya di sini, pertama itu dalam kondisi ideal, perusahaan dapat menerapkan manajemen risiko yang efektif sehingga seluruh kebutuhan bahan baku selalu tersedia tepat waktu tanpa mengurangi kekurangan ataupun kelebihan yang berujung pada pemborosan. Pada Sugar Baking ini sebagai toko kue rumahan di Samarinda itu memiliki berbagai jenis permasalahan, mulai dari ketergantungan pada supplier, potensi bahan baku terbuang, hingga kompetisi dengan usaha sejenis. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini menggunakan model Supply Chain Operation Reference atau SCORE dan Host of Risk atau HOR guna mengidentifikasi sumber risiko, menilai tingkat keparahannya, dan menentukan strategi mitigasi yang tepat. Untuk rumusan masalah sini terdiri dua. Pertama, apa saja risiko dan penyebab risiko yang terjadi pada proses rantai pasok. Kemudian, bagaimana usulan strategi mitigasi risiko untuk penyebab risiko prioritas yang terjadi. Tujuannya ada dua, menganalisis risiko dan penyebab risiko yang terjadi pada proses rantai pasok dan memberikan usulan strategi mitigasi risiko untuk penyebab risiko prioritas yang terjadi. Untuk batasannya, penelitian ini hanya menggunakan metode Host of Risk dan Supply Chain Operation Reference atau SCORE. Untuk tinjauan pustaka, ini ada risiko yang dapat dipahami sebagai kondisi ketidakpastian terhadap peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan yang muncul akibat keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Kemudian, manajemen risiko rantai pasok merupakan upaya sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat timbul selama proses rantai pasok berlangsung. Kemudian, Host of Risk ini menurut Pujawanan 2019 dalam Maharani merupakan suatu pendekatan dalam analisis manajemen risiko yang dikembangkan oleh Pujawan dengan memadukan konsep Host of Quality dan Failure Modes and Effect Analysis atau FMEA. Kemudian HOR ini terbagi dari fase 1 dan fase 2. HOR 1 digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan risk agent yang perlu diprioritaskan. Kemudian HOR 2 digunakan untuk menetapkan prioritas tindakan perbaikan yang dinilai paling efektif dengan mempertimbangkan aspek layanan finansial serta ketersediaan sumber daya. Kemudian ada SCORE. SCORE merupakan model acuan yang digunakan untuk pengelolaan operasi rantai pasok. Model ini berfungsi untuk memetakan berbagai komponen rantai pasok serta penggaitannya dengan aktivitas operasi perusahaan. Umumnya model SCORE ini disusun dalam 5 proses manajemen, yaitu plan, source, make, deliver, and return. Dan ini ada tabel HOR fase 1, yang mana tabel itu merupakan tabel untuk mengidentifikasi kejadian risiko yang berpotensi pada setiap proses bisnis. Risiko yang teridentifikasi golongkan pada setiap proses produksi dengan menggunakan model SCORE yang tadi. Ada plan, source, make, deliver, and return. Kemudian ada tabel severity. Ini tuh tabel yang digunakan untuk menilai dampak keparahan dari kejadian risiko dengan menggunakan skala 1 sampai 10, yang mana skor 1 itu 0, severity-nya tidak ada. Kemudian yang nomor 10 itu hazardous, itu dampak sangat berbahaya. Kemudian ada tabel occurrence, yang mana itu occurrence itu potensi munculnya penyebab risiko serta kemungkinan terjadi risiko atau occurrence. Nah, ini juga dinilai dari 10 skor, yang mana skor 1 itu almost never, yaitu hampir tidak pernah. Kemudian skor 10 itu almost certain, yang mana hampir selalu terjadi. Kemudian di bawahnya itu ada rumus total potensi risiko dari penyebab risiko dengan rumus ARPJ sama dengan OJ sigma SI RIJ, di mana ARP itu potensi risiko agregat,
OJ itu probabilitas terjadinya penyebab resiko, SJ dampak jika kejadian I terjadi, dan RIJ korelasi antara kejadian risiko I dengan penyebab risiko J. Kemudian tabel Hoare fase 2 ini merupakan tindakan usulan untuk menilai ETD itu total keefektifan derajat kesulitan yang terbesar dan terkecil. Mana ini menggunakan dua rumus juga, yang mana gunakan rumus ARPJ sama dengan sigma ARP kali EJK, yang mana keterangan ARPJ itu potensi risiko agregat dan EJK itu nilai korelasi antara tindakan mitigasi dengan penyebab risiko. Dan sebelahnya ada rumus ETDK itu total efektivitas rasio kesulitan, yang mana rumusnya adalah ETDK sama dengan TEK per DK, yang mana TEK itu total keefektifan dari setiap tindakan mitigasi dan DK tingkat kesulitan tindakan mitigasi. Untuk penelitian terdahulu di sini saya menggunakan 3, yang mana semua metode yang digunakan adalah Hoare dan Skor. Kemudian masuk ke metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Sugaras Baking yang berlokasi di Jalan Eri Suparjan, Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk waktu penelitian ini direncanakan selama kurang lebih 5 bulan, yaitu pada Oktober 2025 hingga Maret 2025. Kemudian ada tahapan penelitian itu persiapan. Yang pertama itu terbagi menjadi 5: studi pendahuluan, identifikasi permasalahan, batasan permasalahan, tujuan penelitian, dan studi lapangan. Kemudian pengumpulan data itu ada data primer. Yang pertama itu observasi di sini untuk mengetahui kondisi perusahaan dan permasalahan yang terdapat pada proses bisnis rantai pasok. Kemudian wawancara ini dilakukan dengan komunikasi langsung dengan sumber data ataupun owner dari Sugaras Baking ini untuk mendapatkan data terkait proses bisnis pada Sugaras beserta risiko yang terjadi dan penyebabnya. Kemudian ada kuesioner, ini berisi pokok-pokok data yang dibutuhkan dan dibuat dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang mudah dipahami dan dijawab oleh responden. Pemilihan responden dan penelitian ini menggunakan expert judgment, yaitu menurut pertimbangan pendapat ahli. Dalam hal ini adalah pemilik dari Sugaras Baking itu sendiri. Kemudian data sekunder itu digunakan adalah profil Sugaras Baking. Kemudian untuk tahap pengolahan data itu ini ada 2 fase Hoare. Yang pertama Hoare fase 1. Yang pertama itu identifikasi potensi kejadian risiko dengan model skor. Kemudian penilaian dampak keparahan dari kejadian risiko dengan severity. Kemudian diidentifikasi dan penilaian kemungkinan terjadinya setiap penyebab risiko dan probabilitas munculnya risiko. Selanjutnya ditentukan korelasi antara kejadian risiko dan penyebab risiko, perhitungan total potensi risiko dan penyebab risiko J atau ARPJ. Terakhir diurutkan penyebab risiko dengan berdasarkan nilai ARP dari terbesar ke terkecil. Selanjutnya ada Hoare fase 2, yaitu dipilih sejumlah penyebab risiko dengan peringkat tertinggi. Ditentukan korelasi antara setiap tindakan mitigasi dengan setiap penyebab risiko, perhitungan jumlah efektivitas setiap tindakan mitigasi, perhitungan dan penilaian tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan mitigasi, dan perhitungan efektivitas total dari setiap tindakan yang direncanakan. Kemudian diurutkan tindakan usulan dari nilai ETDK yang terbesar ke terkecil. Pada tahapan analisis pembahasan dipilih sejumlah penyebab risiko dengan peringkat tertinggi, ditentukan korelasi antara setiap tindakan mitigasi dengan penyebab risiko, perhitungan jumlah efektivitas setiap tindakan mitigasi, perhitungan dan menilai tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan mitigasi, perhitungan efektivitas total dari setiap tindakan yang direncanakan, dan terakhir diurutkan tindakan usulan dari nilai ETDK yang terbesar dan terkecil. Dan pada tahap penutup itu ada kesimpulan dan saran. Ini untuk diagram alur penelitiannya. Dan ini jadwal kegiatan yang direncanakan peneliti mulai dari penyusunan proposal hingga sidang, itu dari bulan Oktober hingga Maret
Oktober 2025 hingga Maret 2026. Sekian, terima kasih.